Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi aturan sinus. Aturan materinya adalah tentang rumus-rumus segitiga. Yang di sini untuk KD-nya menjelaskan aturan sinus dan kosinus, kemudian 4.9-nya menjelaskan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, materi inti yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus. Aturan sinus. Di sini ada sebuah segitiga, diberikan segitiga ABC, segitiga ABC dengan A adalah sisi di hadapan sudut A. A kecil adalah sisi di hadapan sudut A. A kecil ada di hadapan sudut A besar. A kecil adalah sisi di hadapan sudut A besar. Kemudian B kecil adalah sudut di sisi hadapan B besar. B kecil ada di sudut B, di hadapan sudut B. Kemudian C ada di hadapan sudut C. Dalam hal ini, ruas garis CD tegak lurus dengan AB. CD tegak lurus dengan AB. Demikian juga dengan AE. AE tegak lurus dengan BC. AE tegak lurus dengan BC. Dari segitiga ini dapat kita amati. Kita buat lagi segitiga yang sama, tapi kita pecah di gambar yang berbeda untuk mempermudah ya. Ada segitiga ACD dan segitiga DCB. Segitiga ACD dan DCB. Atau jika di sini amati segitiga ACD dan segitiga CBD. Nah, pada segitiga ACD ini berlaku sin A. Misal diambil dari sin A. Lihat, kita ambil dua sudutnya. Dari segitiga ini bisa saja kita ambil C, tapi di sini kan karena di sini C, ini juga C, berarti kan sama. Nah, sekarang kalau yang kita ambil adalah sudut yang berbeda. Nah, sudut A dan sudut B. Karena ini aturan sinus berarti kita pakai sin. Sin A sama dengan sin A. Rumusnya sin adalah sisi depan per sisi miring. Berarti dilihat dari hadapannya sudut. Dari sudut A itu hadapannya sudut A adalah CD. Sudut A hadapannya adalah CD per AC. Sisi miring. Sisi depan per sisi miring. Berarti CD per AC. CD per AC. Sehingga sin A sama dengan CD per B kecil. B kecil adalah sisi hadapannya B tadi. AC, nilainya AC adalah B. Nilainya AC B. Berarti sin A sama dengan CD per B. Kemudian setelah ini kita lakukan pindah ruas. CD per B sama dengan sin A. Berarti CD sama dengan sin A dikali B. B sebagai posisi pembagi atau pecahan di bagian sebagai pembagi. Kalau pindah ruas jadi perkalian sin A dikali B. Agar tidak tertukar, karena ini nanti kalau misal sudah diketahui sin A, misal sin A adalah 30 derajat. Kalau di sini B, berarti nanti kalau ditulis seperti ini bisa tertukar sin 30 dikali B. Berarti 30 dikalikan B. Nah, agar tidak tertukar seperti itu, B saya pindah ke depan. Jadi CD sama dengan B dikali sin A. Nah, untuk yang sekarang A sudah, berarti sekarang yang B. Sin B sama dengan CD dari hadapannya B. Dari hadapannya B adalah CD per CB atau BC.
Nah, CD per BC sama dengan sin B. Sin B sama dengan CD per A. CD per A dari nilai BC. Nilai BC adalah A. Nah, ini dari gambarnya. Kemudian selanjutnya tinggal melakukan pindah ruas. Sama caranya, CD sama dengan sin B dikalikan A. Agar tidak tertukar A, saya pindah ke depan jadi CD sama dengan A dikali sin B. Sehingga kita lihat di sini CD sama dengan B dikali sin A. CD juga sama dengan A dikali sin B. Maka sehingga ini B dikali sin A sama dengan A sin B. A dikali sin B. Dari persamaan ini maka dapat kita lakukan pindah ruas lagi. Di sini ada B. Nah, sin B kita pindah ruas. Sin B posisinya di ruas kanan adalah perkalian. Kalau pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Sin B sama dengan di sini sin A tidak kita tulis terlebih dahulu. Berarti kita langsung ke A. Sin B tadi sudah pindah ruas. Berarti sekarang yang belum adalah sin A. Berarti sin A pindah ke ruas kanan. Jadi pembagian sin A. Jadi sebagai pembagi. Sin B pindah ke dari ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Sin A dari ruas kiri ke ruas kanan jadi pembagi. Nah, selesai. Untuk dua segitiga yang pertama. Nah, untuk segitiga yang kedua. Nah, amatilah segitiga CAE. Nih, CAE dan segitiga BAE. Segitiga BAE. Nah, kemudian cara mencarinya sama. Sekarang pakai sin C dan sin B. Karena kalau A ini kan sudah sama, nggak perlu cari lagi. Berarti sekarang kita mencari yang sin C dan sin B. Sin C sama dengan AE per AC. Ini AE. Ini AE per AC. Sehingga AE per B. Caranya sama. Lakukan pindah ruas sehingga dapat nilainya AE sama dengan B sin C. Untuk sin B juga seperti itu. Sin B, sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari sin B adalah AE per AB. AE per AB. Sin B sama dengan AE per C. AE per C sama dengan sin B. Sama kita lakukan pindah ruas, AE sama dengan C sin B. Sehingga B sin C sama dengan C sin B. B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi, dari kedua persamaan ini diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A sama dengan B per sin B. Betul? Nah, kemudian selanjutnya B per sin B sama dengan C per sin C. B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Artinya A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, ini ada A sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, persamaan di atas tersebut aturan sinus atau dalil sinus.
Aturan sinus digunakan bila mana diketahui unsur-unsur segitiga sebagai berikut: sisi, sudut-sudut, sudut sisi sudut, sisi-sisi sudut. Contoh, perhatikan pada gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga ABC dengan sudut A adalah 30 derajat. Terus sudut C 45 derajat. Sisi AB adalah 5 derajat. Jika kita mencari sudut B-nya, jika pertanyaannya mencari sudut B, jika pertanyaan mencari sudut B, berarti sudut B adalah dari segitiga A, B, C sama dengan sudut A plus sudut B plus sudut C. Adalah di sini segitiga dari semua sudutnya adalah 180 derajat. Jika sudut A itu 30 derajat ditambah sudut B ditambah 45 derajat, berarti sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 45 derajat. Sudut B sama dengan 105 derajat. Aturan segitiga. Jadi aturan segitiga sudutnya semuanya adalah 180. Nah, ini untuk mencari sudutnya. Berarti di sini 105 derajat. Tapi pertanyaannya adalah tentukan besar sudut. Besar sudut sudah. Besar sudut dan panjang sisi-sisi yang belum diketahui pada segitiga di atas. Kita gunakan aturan sinus. Sisi A di hadapan sisi A. Kita buat dulu segitiganya. Berarti di sini hadapannya adalah A. Ini 105. B di hadapannya adalah B. Terus sin CC adalah 45 derajat. Di hadapannya C. Nah, sedangkan di sini C itu sudah dapat nilainya. C sama dengan 5 cm. Berarti kita gunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan A per B per sin B. Dan C samper sin C. Kita lihat A belum diketahui nilainya. Berarti A per sin A. B. Untuk sisi B belum diketahui nilainya. Kita langsung ke C. C sisinya adalah 5 per sin C. Sin A-nya sin A berarti sin A itu 30 derajat. Berarti sin C sin 45 derajat. Kita lihat. A per sin 30 derajat adalah setengah. Kita gunakan tabel saja ya. Kita gunakan tabel trigonometri untuk sudut istimewa. 30 derajat adalah sudut istimewa. Berarti A per setengah sama dengan 5 per sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti nilai A sama dengan 5 per 1/2 akar 2 dikali setengah pindah ruas, jadi sebelumnya pembagi jadi perkalian, jadi 1/2. Jadi 1/2. Coret.
A sama dengan 5 per akar 2. Karena ada akar 2, kita kalikan sekawan. Akar 2, akar 2. 5 kali akar 2, 5 akar 2 per akar 2 kali akar 2, akar 4. 5 per akar 4 adalah 2. Akar 2. Selesai. Nilai A.